warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halifah Tarisahani dengan NIM 202326011 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Nah, di sini Halifah akan mendemonstrasikan pop-up buku yang telah Hani buat. Judul yang Hani bawa yaitu Norma dalam Kehidupan. Nah, yang pertama dan yang paling utama, kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari norma. Nah, apa sih pengertian dari norma? Nah, norma adalah segala sesuatu yang mengikat berupa aturan atau perintah dan larangan. Nah, norma kan bersifat mengikat, di mana norma dibuat untuk ditaati oleh seluruh warga Indonesia. Lalu, apa sih macam-macam norma? Nah, norma itu terdiri dari 4. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, ketiga norma kesopanan, dan yang terakhir norma hukum. Nah, norma agama itu bersumber dari kitab suci. Sifat norma agama yaitu mutlak, berarti harus ditaati oleh seluruh penduduk. Nah, apa sih contoh-contoh dari norma agama? Yang pertama itu kan kita di Indonesia ada terdiri dari berbagai agama, ada Islam, ada Kristen, ada Konghucu, Protestan, dan sebagainya. Nah, implementasi dari norma agama yaitu seperti kita membaca Al-Quran, terus sedang berdoa, lalu pergi ke gereja, sholat, berdoa, dan lainnya. Lalu di sini ada pelanggaran norma keagama, yaitu seperti ini pelanggaran dari norma agama, seperti gantung diri atau bunuh diri, lalu berpacaran, terus mabuk-mabukan, lalu berbicara kasar atau berbuat perilaku yang buruk. Jadi dari norma agama ini ada implementasi dan ada juga pelanggaran. Nah, adapun sanksi yang akan diberikan dari norma agama tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua ada norma kesusilaan. Nah, di mana norma kesusilaan ini bersifat dari hati manusia yang bersifat universal, artinya umum. Nah, adapun implementasi dari norma kesusilaan dan pelanggaran dari norma kesusilaan. Nah, implementasinya di lingkungan masyarakat seperti kita tengah mengikuti gotong royong, jadi kita ikut membantu dalam partisipasi gotong royong. Terus kita menghormati yang lebih tua. Terus nih seperti ini. Jadi waktu orang tua berbicara itu kita mendengarkan, menundukkan kepala kita, mendengarkan dengan baik. Nah, ada juga nih pelanggaran dari norma kesusilaan, seperti nih kita nggak boleh mengambil hak orang lain, terus kita tidak boleh membuli, lalu ketika kita ujian kita tidak boleh menyontek. Yang ketiga ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini bersumber dari aturan pergaulan antar kelompok, keluarga, antar teman, dan lain-lainnya. Nah, contohnya itu kita sopan kepada yang lebih tua, kita menyalin kepada ibu kita, bapak kita, terus kakak kita. Nah, terus tidak berkata kasar. Nah, ketika kita makan, hendaklah kita menggunakan tangan kanan, gitu. Terus, waktu kita ingin melewati seseorang yang lebih tua dari kita, kita mengucapkan permisi terlebih dahulu kepada orang yang akan kita lewati. Nah, adapun pelanggaran dari norma kesopanan yaitu membuang sampah di jalanan itu tidak boleh. Terus kentut sembarangan, nah itu tidak boleh karena itu melanggar norma kesopanan. Lalu kita makan sambil berdiri, nah itu tidak boleh, itu tidak sopan. Keempat dan yang terakhir yaitu norma hukum. Nah, yang keempat itu ada norma hukum. Nah, norma hukum bersumber pada perintah dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga negara. Nah, contohnya itu seperti norma hukum yang ada di lingkungan kita, yaitu kita memakai helm ketika kita berkendara, lalu kita memakai seragam lengkap ketika kita hendak bersekolah,
Nah, jadi adapun pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam norma hukum, yaitu seperti tidak memakai helm saat berkendara, terus mabuk-mabukan, mencuri. Nah, dari pelanggaran itu ada sanksi yang akan kita dapati, yaitu kita masuk penjara, kita ditangkap oleh polisi, dan kita bakalan dijerat oleh dijerat pasal pada hakim ketika kita nanti di sidang. Mungkin itu saja yang dapat Halifa sampaikan. Tapi sebelum penutupan, Hani ada questionnaires buat teman-teman sekalian. Nanti teman-teman bisa menjawab di kolom komentar. Nah, pertanyaannya, pernahkah kalian menjumpai atau menemukan situasi di mana kalian melihat norma itu tidak mendapatkan sanksi? Lalu yang kedua, pernahkah kalian berpikir apa dampak dari ketidakpatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku di lingkungan? Nah, itu dia pertanyaan yang Hani berikan kepada teman-teman, sehingga teman-teman nanti dapat menjawab di kolom komentar. Kalau begitu, Hani pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.